Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Didik Kepala Sekolah yang saat ini berolahraga dengan kami, yang yang kami hormati Ibu Yanti warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mas Rupa selaku pengajar praktek yang telah hadir di SMP Negeri 1 Jatirejo. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Kepala SMP 1 Jatirejo, yaitu Bapak Didik Mujiantoro SPD SE MMPD. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu untuk bisa kumpul dalam kegiatan ini. Kita sudah hafal dengan visi sekolah kita ya, terutama Bu Haja Muji dengan yel-yelnya luar biasa untuk memberi semangat kita ya dulu dengan visi kita ya Bu. Monggo berdiri dulu, kita sudah hafal juga. Kita teriakan yel-yel kita ya. Sajo, takwa, amanah, cerdas, terampil, cinta lingkungan, yes. Sekali lagi supaya lebih semangat. Sajo, takwa, amanah, cerdas, terampil, cinta lingkungan, yes. Terima kasih Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan untuk kita sendiri. Adalah penunjuk arah, seperti bintang penunjuk arah yang menentukan tujuan penjelajah. Sama dengan visi sekolah adalah penunjuk arah kemana sekolah itu akan dibawa. Mau menjadi apa anak didik kita, produk apa yang kita unggulkan dari anak didik kita. Makanya di sini visi sekolah sangat penting untuk kita identifikasi bersama. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi visi? Di sini saya diajarkan dalam program guru penggerak ini yaitu tahapan bagja, inquiry apresiatif, di mana segala sesuatu dilihat dari keunggulannya, bukan negatifnya. Cerdas, terampil, dan cinta lingkungan. Kita bahas satu-satu, identifikasi apa program yang sudah terlaksana, apa yang akan kita kembangkan, dan lain sebagainya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama, terwujudnya generasi yang takwa. Alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak sekali kegiatan keagamaan yang mendorong timbulnya atau terwujudnya generasi yang takwa. Yang kedua, visi kita adalah terwujudnya generasi yang amanah. Apa saja? Nah, sekarang ini mungkin bisa dikembangkan. Yang ini mungkin masih belum banyak yang kita lakukan. Ya, yang pertama kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam kurikulum Merdeka, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah sesuatu hal yang istilahnya wajib, bukan wajib ya, tapi hampir 100% harus ada. Visi yang ketiga adalah terwujudnya generasi yang cerdas. Apa saja yang sudah kita lakukan? Yang pertama mungkin kita sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, di mana kita memfasilitasi anak untuk belajar sesuai keinginan. Kadang kalau misalkan anak-anak jenuh, terutama pelajaran matematika di jam terakhir, bawaannya tidur saja, ngantuk saja. Maka dari situ kita harus inovatif tadi. Peran guru nilai guru harus inovatif. Gimana ya caranya supaya anak-anak nggak ngantuk? Ya udah kita buat permainan. Kita buat apa saja, di mana itu ada maksud dari tujuan pembelajarannya. Proyek ini juga merupakan salah satu cara mewujudkan generasi yang cerdas, di mana dalam pembelajaran proyek di sini anak-anak dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi anak-anak tidak hanya langsung textbook mengerjakan soal ini seperti ini, tapi tidak. Dengan pembelajaran proyek anak-anak dituntut berpikir dan berinovasi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis IT. Kita tahu kita adalah masuk ke abad 21, semuanya serba. Yang pertama sudah kita lakukan, kita sudah memfasilitasi anak-anak melalui program intra maupun ekstrakurikuler Bu. Jadi di sini ada program intrakurikuler OSIS, di mana di dalam organisasi OSIS anak-anak dituntut untuk terampil menjadi seorang pemimpin. Kemudian ekstranya ada pramuka, ada drum band, itu juga menunjukkan kemampuan
diri dan menjadi seorang pemimpin. Yang akan kami lakukan rencana ke depan adalah proyek P5 tentang kearifan lokal. Kebetulan di sini saya bersama teman-teman sudah menyusun modulnya, Bapak, kemudian tinggal eksekusinya. Di sini kami beri judul baju elis, singkatan dari batik, jemputan, ekoprint, dan tulis. Di sini ada 3 kompetensi keterampilan yang akan dimiliki anak-anak. Yang pertama, bagaimana mereka menggambar desain. Kemudian ini nanti saya tentunya, kenapa saya mengambil proyek ini, karena di sini potensinya luar biasa, Bapak Ibu. Kita sudah memiliki Pak Agung yang luar biasa potensinya dalam hal batik, Ratna dan lain sebagainya, Bu Yuyun. Jadi kita manfaatkan, bukan berarti dimanfaatkan itu ya, tapi manfaatkan yang positif, sehingga nanti apa dan keunggulan dari Bapak Ibu guru di sini juga kita tampilkan, kita salurkan ke anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, visi yang kelima adalah terwujudnya generasi yang cinta lingkungan. Dan sekolah kita juga sudah melaksanakan itu, dan kita menuju sekolah adiwiyata. Bisa saya simpulkan bahwa sebuah visi adalah penunjuk arah bagaimana kita melangkah ke depan. Jadi istilahnya visi sekolah adalah penunjuk arah bagi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari identifikasi dan analisis visi sekolah SMP 1 Jatirejo itu sudah kita terapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, Ibu. Jadi di sini beberapa program insya Allah semuanya selalu berpihak pada peserta didik. Ada satu quote yang saya ambil di sini, barangkali bisa kita renungkan bersama. Saya pun akan merenungkannya, Bapak Ibu guru juga, bahwa guru adalah orang yang berani mengajar dan tidak berhenti belajar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai seorang guru, memang tuntutan kita pertama, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semoga kita bisa melaksanakannya. Demikian presentasi saya tentang visi dan prakarsa perubahan. Saya kembali lagi ke Bu Mas Rufa selaku moderator untuk kita diskusikan bersama. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Yanti baik sebagai guru ya, di kelas itu sesuatu yang luar biasa kan menurut saya. Yang pertama, guru harus jadi teladan seperti semboyan diajarnya Toro ing ngarso surga itu harus jadi teladan ya. Ketika kita mengajak anak-anak disiplin, maka kita mau nggak mau harus memberi contoh disiplin kepada anak-anak kita. Kemudian saya juga menangkap yang kedua, ada kesepakatan kelas ya, tadi saya tangkap bahwa ketika kita masuk kelas, Bu Yanti mencoba menawarkan pelajaran hari ini maunya seperti apa. Ada yang diskusi, ada yang bermain, ada yang di perpus dan sebagainya. Itu artinya anak-anak ingin sesuatu yang menyenangkan menurut anak-anak. Perubahan atau program perubahan yang disampaikan oleh Bapak Yudi Mujiantoro SPD SEMPD tentang sekolah ini belum diprogramkan prakarsa perubahan apa yang akan dilakukan demi mensukseskan visi sekolah ini. Terima kasih. Saya ingin agar anak-anak SMP 1 Jatirejo ini ya, berakhlak, berkarakter yang baik, apalagi sekarang ada profil pelajar Pancasila, dan sehingga itu yang selalu saya sampaikan. Saya ingin anak-anak menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, dan itu tidak dalam waktu singkat, itu butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran, ketelatenan, dan macam-macam. Jadi kalau boleh saya singkat, saya ingin merubah SDM-nya, baik dari level anak-anak maupun Bapak Ibu guru. Saya ingin mencoba mengajak kita berada di kondisi zaman sekarang
kita mengikuti perubahan di era sekarang. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bu Yanti yang pada pagi hari ini penampilannya sungguh luar biasa. Saya kira ini bisa diusulkan sebagai narasumber, ya. Kemampuan menguasai materinya sangat-sangat bagus, ya. Pertanyaan saya, ini program sekolah itu juga ditambah dengan kewajiban atau anak-anak untuk belajar. Saya setuju tadi penanaman yang pertama etika tadi lah ya, akhlaknya. Nah itu nanti mungkin dibentuk tim, terutama ketertiban, menyusun program kira-kira langkah mulai awal itu akan kita apakan anak-anak itu untuk melihat grafik kemajuan dari usaha kita juga ya. Mungkin dimulai dari sikap yang bagaimana untuk seluruh siswa, ya. Seluruh siswa itu mungkin mulai dari pakaian atau apa, kemudian ada perencanaan sehingga nanti tidak biar nanti terus balis di tengah jalan, ya. Jadi kita buat tim yang memang perlu Pak, ini sangat-sangat perlu perbaikan akhlak ini untuk saat ini, sehingga karena pentingnya saya berharap nanti ada program yang pasti, jadi tidak hanya dalam angan-angan. Nanti kalau diucapkan karena sama saja dengan diangan-angan, jadi nanti dijabarkan ada tim yang menangani. Bukan berarti tim itu saja, tapi semua guru itu nanti terlibat, tapi ada koordinator penanggung jawabnya untuk penanganan. Terutama kita kan punya dokter di sini Pak, dokternya jiwa itu kan perlu juga dimanfaatkan karena dia tahu karakter bagaimana perkembangan jiwa seorang anak, dan itu perlu ya. Sebenarnya kita punya, itu perlu ditingkatkan, dimanfaatkan. Jadi itu harapan saya, memang akhlak untuk, karena mungkin pandemi 2 tahun sehingga anak-anak komunikasi terhadap guru. Mesej itu memang betul Pak, anak-anak itu kayaknya mudah gitu. Saya sangat heran. Jadi itu saja. Jadi nanti kalau lebih memang matematika semuanya kita sudah beri motivasi dan nanti tetap aja. Jadi nanti ya yang penting kita berusaha, memang tetap harus. Barangkali nanti ada formula yang mungkin bisa dilihat hasilnya itu bisa dikembangkan. Untuk selama ini memang saya masih dalam saya. Saya kira tidak di sini saja untuk matematika ini Pak ya. Saya kira demikian. Ya kembali lagi semuanya juga bergantung gurunya Pak Enar Sosuntulodo. Ya, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.